materi yang sudah saya dapat di modul sekarang di program penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelum saya mengutarakan materi yang sudah saya dapat, mungkin saya mau bertanya dulu Pak untuk Pak Sobari. Ketika kita melaksanakan PTM terbatas ini Pak, adakah kendala atau masalah dari anak sendiri atau Bapak sendiri? Dari sisi kedisiplinannya juga, si anak itu kan sedang disiplin cara belajarnya. Jadi kita itu peraturan harus ditegakkan, tetapi ya kita juga dituntut untuk bijaksana. Begitu Bu ini. Jadi Bapak di sini ada dilemanya ya Pak ya, ketika Bapak harus menegakkan peraturan, tapi di sini juga Bapak harus bijaksana karena masih sekolah masih PTM terbatas dan baru bisa gimana Bu CBK nih. Semuanya tadi udah dibahas sama Bapak. Sebetulnya sama saja pelaturan BK juga seperti itu, maksudnya anak itu dituntut untuk belajar disiplin lah ya, disiplin waktu. Misalnya sekarang kan sekolah tidak seperti sebelum ini ya, sebelum COVID ya. Kalau sekarang kan di waktunya terbatas gitu kan. Tapi tetap di sini saya menanamkan ke anak supaya belajar disiplin. Serba terbatas gitu. Terbatas ketemu dengan anak terbatas, yang pada akhirnya akan dijumpai dilema, masalah, itu sudah pasti. Jadi Pak, terkait tadi masalah-masalah yang diceritakan, kasus-kasus yang diceritakan, saya mau berbagi saja terkait kemarin saya sudah mempelajari pada modul 3 khususnya 3.1, bahwa kita itu sebagai pemimpin juga dalam pembelajaran, artinya itu kita di kelas sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh juga buat anak-anak, mendisiplinkan anak juga. Terkait itu untuk masalah kemarin yang sudah saya pelajari pada modul, jadi masalah itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan dilema etika, ada yang disebut dengan rujukan moral. Ketika tadi Bapak menyebutkan masalah tentang mendisiplinkan anak berbenturan dengan peraturan dan kebijaksanaan Bapak, nah itu dikategorikan sebagai dilema etika. Kenapa? Karena ketika Bapak memilih untuk menegakkan peraturan, Bapak itu benar. Tapi benar juga kalau Bapak bijaksana juga, karena ini masih dalam masa pandemi, masih terbatas ya tentang kedisiplinan. Mungkin kemarin ketika anak-anak pembelajaran dari di rumah bangunnya siang, ketika sekarang PTM masuk lagi ke sekolah, mungkin masih kesiangan ke sekolah karena beradaptasi juga anak-anak. Nah, itu masuknya ke dilema etika Pak, karena dua-duanya benar. Kalau Bapak misalkan menegakkan peraturan benar, karena peraturan juga anak harus disiplin, karena masuk kelas sekarang masuk itu jam 7.30, berarti harus tepat waktu. Sedangkan Bapak juga benar kalau misalkan tema nawan lah ayo nama dan masih PTM, karena melihat kondisi sekarang masih serba terbatas gitu ya, masih beradaptasi dengan hal-hal yang baru lagi, mungkin sekarang anak masih sekolah lagi. Nah itu contoh dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu sudah jelas benar dan salahnya. Tentang etika itu kasusnya seperti tadi, jika dua-duanya benar. Jadi benar jika tadi Pak Sobari menegakkan peraturan, tapi benar juga Pak Sobari ketika memberi kebijaksanaan. Tapi kalau rujukan moral itu sudah pasti yang satu salah, sudah pasti yang satu benar. Jadi itu Pak perbedaannya. Nah untuk yang kita sering di sekolah temui itu pastinya yang dilema etika ya Pak Bu ya. Dilema etika itu, nah dilema etika itu kemarin itu ada paradigmanya seperti itu pengambilan keputusan. Berarti kan Bapak nanti di antara dua pilihan itu pasti memilih satu, mau menegakkan peraturan atau mau kebijaksanaan itu yang Bapak ambil. Nah untuk menguji apakah keputusan kita itu sudah benar atau tepat, kemarin itu ada langkah-langkahnya, ada
masih dilemakan. Yang pertama itu kemarin kita tentukan dulu apakah masalahnya itu rujukan moral atau dilema etika. Pasti kan tadi saya sudah jelaskan ya yang termasuk dilema etika mana, yang termasuk rujukan moral. Jadi ditentukan dulu masalahnya apa. Terus yang kedua itu tadi paradigmanya, ketiga itu ada prinsipnya. Terus yang keempat itu ada uji regulasinya. Misalkan apakah ketika Bapak mengambil kebijaksanaan ini bertentangan nih dengan peraturan atau misalnya melawan etika kode etik kita sebagai guru, atau misalnya kita nantinya melawan hukum tidak kalau mengambil keputusan seperti ini nantinya. Ya, seperti itu Pak Bu. Jadi bagaimana diskusi kali ini, apakah ada hikmahnya dari diskusi kita hari ini Pak Sobari? Alhamdulillah kita sedikit tercerahkan gitu kan. Apalagi Ada pencerahan ya. apalagi kan kalau misalnya ada seperti begini di penggerak Bu ya, tentunya kan banyak ilmu yang didapat yang tentunya kalau terjadi transfer ilmu kepada sesama kolega ya, tentunya itu akan menambah keilmuan, menambah wawasan dan Diskusi kita hari ini seru ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di lain waktu kita sharing-sharing lagi, kita diskusi lagi. Ini mah menularkan apa yang sudah saya pelajari gitu ya di pembelajaran, bisa membuat keputusan itu yang tepat dan bijaksana. ini sama-sama Terima kasih Pak Sobari Bu. Sama-sama.